Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Modus operandi melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan persetubuhan sampai meninggal dunia. Jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan, karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya. Peggy Setiawan alias Peron membantah telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, DPO yang telah buron 8 tahun tersebut bahkan mengklaim kalau tuduhan tersebut adalah fitnah. Melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Bahkan saat digelandang menuju gedung tahanan, Peggy terus melontarkan bantahannya dengan menyebut dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Sekali jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Setelah mendapat sorotan publik, akhirnya pada Minggu 26 Mei 2024, Polda Jawa Barat merilis kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan menghadirkan Peggy Setiawan, salah satu DPO sebagai tersangka dan juga otak dalam kasus pembunuhan keji yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Butuh 8 tahun hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Peggy yang telah mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan dan pindah ke daerah Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016 lalu. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut salah satu kesulitan yang dihadapi polisi saat mengungkap kasus tersebut adalah para pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya tidak mau mengungkap siapa pelaku atau otak dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Dalam rilis tersebut, kepolisian daerah Jawa Barat juga menghapus 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan menyebut jumlah pelaku hanya 9 orang, bukan 11. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Dari 9 pelaku pembunuhan Vina dan Eki, 8 diantaranya melakukan persetubuhan terhadap Vina. Selain telah merencanakan pembunuhan, polisi juga menyebut Peggy telah memperkosa dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu, batu, dan senjata tajam hingga meninggal dunia. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Peggy dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.
Mendengar anaknya terancam hukuman mati, Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak kuasa menahan tangis. Kartini tak percaya putra sulungnya tersebut menjadi otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam. Kartini yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Sebelum penangkapan Peggy, Kartini menyebut kediamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sempat digeledah oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat bersama anggota Polres Cirebon. Dalam penggeledahan tersebut, polisi membawa sejumlah dokumen milik Peggy mulai dari ijazah, 2 STNK motor, dus ponsel, dan fotokopi KTP milik Peggy. Lebih lanjut, Kartini menjelaskan penggeledahan tersebut berbeda pada saat penggeledahan di tahun 2016. Iya, 2016 kamar saya aja yang dibawa. Yang dibawa? Yang dibawa itu motor. Berapa? 2. Dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian Peggy nggak di tempat, gitu aja. Waktu 2016? Iya, cuman begitu aja. Oh, jadi saksi doang berarti ya? Ya, suruhnya datang. Kalau iya Peggy tidak ikut terlibat, gitu aja. Sementara itu meyakini kliennya tidak bersalah lantaran pada saat kejadian Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceng. Salah seorang saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, AF mengaku mengenali wajah Peggy. Meski tidak mengetahui namanya, AF menyebut ia melihat Peggy saat kejadian. Masalah DPO yang semalam baru ketangkep, itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Sebelumnya Polda Jawa Barat merilis 3 orang DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Peggy alias Perong usia 22 tahun pada tahun 2016 atau 30 tahun pada tahun 2024. Andi usia 23 tahun pada tahun 2016 dan 31 tahun pada tahun 2024. Sementara Dani usia 20 tahun pada tahun 2016 dan 28 tahun pada tahun 2024. Polisi merilis ketiga DPO tersebut tanpa disertai sketsa wajah yang jelas. Penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ditanggapi positif pihak keluarga Vina. Keluarga Vina bersyukur dan mengapresiasi polisi yang akhirnya berhasil menangkap Peggy setelah 8 tahun buron. Namun pihak keluarga mempertanyakan hilangnya 2 DPO lainnya. Nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain, Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Tabir misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin terang dengan munculnya Linda, sahabat Vina. Benarkah Linda terlibat dalam kasus pembunuhan sahabatnya tersebut? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.
Sosok Linda, teman mendiang Vina Dewi, akhirnya muncul di publik. Linda mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Senin 27 Mei lalu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan polisi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan mendapatkan 30 pertanyaan dari penyidik terkait biodata serta hubungannya dengan Vina dan Eki. Sementara itu, Linda mengaku tidak mengenal sosok Peggy Setiawan alias Peron yang disebut sebagai otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Peggy? Enggak kenal sama Peggy? Tapi benar Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Linda menjadi sosok penting dalam terungkapnya kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 lalu. Linda disebut pernah kesurupan arwah Vina dan menyebut kalau Vina dan Eki tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat kekejaman geng motor. Siapa deh anaknya polisinya, Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali ramai diperbincangkan setelah kisahnya diangkat dalam layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang tayang pada 8 Mei lalu. Keluarga Vina mengaku bersyukur dengan viralnya kasus pembunuhan Vina hingga membuat polisi kembali menyelidiki kasus tersebut dan merilis 3 DPO. Awalnya itu kan memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. 8 tahun. Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah terkubur 8 tahun turut menarik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang kini menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Hotman meminta Polda Jawa Barat kembali memeriksa 8 tersangka karena ada sejumlah kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan. 8 tersangka yang telah ditahan. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Diduga ada pengaruh di sini, sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 bermula saat Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat akibat kecelakaan tunggal. 3 hari setelah meninggalnya Vina, sahabat Vina bernama Linda mengalami kesurupan arwah Vina. Saat kesurupan, Linda menyebut Vina meninggal akibat dibunuh dan diperkosa oleh anggota geng motor. Kakak Vina yang merekam kejadian kesurupan tersebut kemudian membawa bukti rekaman suara ke ayah Eki yang merupakan seorang polisi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya ada 11 orang tersangka, namun polisi hanya berhasil menangkap 8 orang tersangka, sementara 3 lainnya masih buron. Selanjutnya pada 10 Oktober 2016, 1 tersangka anak yang bernama Saka Tatal dijatuhi vonis hukuman penjara 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara 7 tersangka lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup pada 26 Mei 2017. 8 tahun berselang, keluarga Vina tak pernah mendapat kejelasan tentang 3 DPO lainnya.
Kisah Vina kemudian diangkat menjadi sebuah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang tayang 8 Mei 2024. Kasus Vina pun menjadi viral dan membuat Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 14 Mei 2024. Seminggu kemudian, Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong pada 21 Mei 2024. Peggy alias Perong dihadirkan ke hadapan publik pada 26 Mei 2024. Ia membantah tuduhan telah membunuh Vina dan Eki. Di waktu yang sama, polisi juga menghilangkan 2 DPO yang sebelumnya telah dirilis dan menyatakan pembunuh Vina dan Eki hanya berjumlah 9 orang. Saka Tatal menjadi satu-satunya tersangka pembunuh Vina dan Eki yang telah bebas. Sejumlah hal mengejutkan diungkapkan Saka usai menjalani masa tahanan selama 8 tahun. Seperti apa ceritanya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Rabu 29 Mei malam, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky di 6 titik lokasi yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat mendapatkan atensi dari warga sekitar yang penasaran yang memadati area sekitar lokasi. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kecewa karena tidak diberitahu terlebih dahulu oleh petugas kepolisian akan ada prarekonstruksi. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Kasus pembunuhan 2 sejoli di Cirebon semakin blunder setelah muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Saka mengungkap kalau saat pembunuhan sadis itu terjadi pada 27 Agustus 2016, ia berada di rumah. Saka juga menerima penganiayaan dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya mengaku sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saka merupakan satu-satunya terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang telah bebas. Saka mendapat hukuman paling ringan dibanding 7 pelaku lainnya, yakni 8 tahun penjara. Lantaran saat peristiwa naas tersebut, Saka masih berusia 16 tahun atau masih di bawah umur. April 2020, Saka bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Gimana kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nggak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki juga diungkapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti. Titin menyebut terdapat perbedaan antara isi BAP dengan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh. Saat dilakukan otopsi kan baju itu sudah dikubur, diangkat kembali, itu masih utuh. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Di tuntutan yang disabet pakai celurit itu Eki. Jadi itu kenapa
kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. 8 tahun berlalu, ayah Muhammad Rizky alias Eki, pacar Vina, yang juga tewas dalam pembunuhan sadis 2016 silam, akhirnya buka suara usai kasus pembunuhan sang anak kembali ramai diperbincangkan. Dalam video yang viral di sosial media pada 17 Mei 2024 lalu, Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Resort Cirebon Kota, mengaku terus berupaya untuk menangkap para pelaku yang masih buron. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Selama 8 tahun, saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Sementara tim kuasa hukum keluarga korban Vina merasa tak yakin Peggy Setiawan alias Peron merupakan pelaku pembunuhan Vina yang selama ini dicari polisi. Mereka juga menilai pihak kepolisian terlalu gegabah menghapus 2 nama dari DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Untuk Kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali. Dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Teka-teki kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki masih belum terpecahkan. Sejumlah kejanggalan pun masih ramai dibicarakan. Meski 1 orang DPO yang disebut-sebut sebagai otak di balik pembunuhan tersebut telah ditangkap, ini tak lantas membuat keluarga korban puas. Reputasi dan akuntabilitas kepolisian dipertaruhkan. Mampukah kepolisian menyelesaikan semrawut misteri pembunuhan kedua sejoli yang telah 8 tahun terkubur? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.